ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. 할 얘기 다 한 줄 알고 빨간색 눌러 끊고 나니 생각나서 다시 또 울려. There's this one more thing I'll show you. Come with me, so much to do and lot to see. Just for a minute. Just for a minute. ASAP, baby. Halo Sobat Game, pernah gak sih kamu scroll playlist musik yang isinya tuh campur aduk? Ada lagu galau, lagu rock, lagu dangdut, dan lain sebagainya. Semuanya numpuk jadi satu. Rasanya bikin pusing gak sih? Padahal kalau dikelompokin sesuai mood, dengerinnya tuh jadi lebih enak dan masuk akal. Pada zaman dulu, para ilmuwan juga ngalamin hal yang mirip loh. Mereka udah nemuin banyak unsur, tapi semuanya kayak lagu-lagu random tadi. Nggak tahu mana yang mirip, mana yang beda, dan gimana cara menyusunnya. Butuh waktu dan usaha sampai akhirnya ada yang nemuin pola. Kayak bikin playlist yang rapi. Unsur-unsur itu mulai disusun satu persatu. Dan dari situlah lahir tabel periodik, yaitu lembaran-lembaran penuh kotak-kotak warna-warni yang sering kita temui atau lihat di laboratorium. Tapi poster ini bukan sekedar poster ya, ini adalah peta ajaib dunia kimia, yaitu panduan para ilmuwan untuk memahami unsur-unsur penyusun alam semesta. Lalu, pernahkah kamu bertanya-tanya gimana awal semua ini bisa tercipta? Mau tahu? Yuk, mari kita jajahi sejarahnya. Perjalanan dimulai pada tahun 1789 bersama Antonio Lavoisier. Dia mengelompokkan unsur ke dalam 4 kategori, yaitu gas, logam, non-logam, dan tanah. Tapi ini terlalu sederhana dikarenakan masih banyak unsur yang belum ditemukan. Ilmuwan kimia Prancis, Antonio Lavoisier, mendefinisikan unsur sebagai zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Hal ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Traité élémentaire de chimie. Dalam bukunya, Lavoisier membuat 33 daftar unsur kimia yang dikelompokkan menjadi gas, non-logam, logam, dan tanah. Pada tahun 1829, Johann Dobereiner menemukan pola yang menarik. Dia mengelompokkan unsur ke dalam tride seperti litium, natrium, dan kalium yang mempunyai sifat serupa. Tetapi tidak semua unsur cocok dalam pola ini. Dobereiner mengelompokkan setiap 3 unsur kimia yang sama ke dalam satu kelompok tride berdasarkan kenaikan berat atomnya.
Jika berat atom unsur pertama dengan unsur ketiga dijumlahkan, kemudian dibagi 2, maka berat atomnya sama dengan berat atom unsur kedua. Jadi, berat atom unsur yang berada di tengah mempunyai berat atom rata-rata dari berat atom kedua unsur yang lain. Baik teman-teman, kita lompat ke tahun 1864. John Newlands punya ide unik. Ia mencoba menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan menemukan sifat berulang setiap 8 unsur, seperti oktav musik. Saat menyusun, ia menyadari sesuatu yang menarik. Setiap 8 unsur sifat kimianya pasti mirip. Ia pun menyamakan penemuan ini dengan tangga nada musik, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada ke-8 mirip dengan nada pertama. Begitu juga dengan unsur-unsur dalam barisnya. Contohnya, saat ia menyusun unsur-unsur itu dalam baris-baris, ia melihat pola unik seperti litium unsur ketiga, natrium unsur ke-11, kalium unsur ke-19. Semua ini adalah logam alkali. Sangat relatif dan sangat mirip. Mereka berjarak 8 unsur satu sama lain. Newlands pun berkata, ini seperti musik, seperti nada dalam satu oktav. Nada ke-8 terdengar seperti yang pertama. Karena itu ia menyebutnya hukum oktav. Tapi hukum oktav ini hanya cocok untuk unsur-unsur ringan. Kini saatnya bertemu dengan bintang utama Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, dia menyusun unsur berdasarkan massa atom dan sifat kimia. Bayangkan, kamu punya setumpuk kartu unsur. Setiap kartu berisi informasi, nama unsur, massa atom, dan sifat-sifatnya. Tapi saat itu belum ada aturan bagaimana cara untuk menyusunnya. Kartu-kartu itu masih berantakan. Lalu datanglah Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia. Ia seperti pemain kartu yang sangat jenius. Dia berpikir, bagaimana kalau aku susun kartu-kartu ini berdasarkan massa atomnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu ia mulai menyusun satu persatu. Dan ternyata berhasil. Unsur dengan sifat mirip muncul berulang secara teratur. Tapi ada masalah. Beberapa kartu belum ditemukan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Mendeleev? Ia meninggalkan tempat kosong di susunan kartunya dan berkata, di sini akan ada unsur yang belum ditemukan. Aku sudah tahu sifatnya, tinggal tunggu ilmuwan lain menemukannya. Lalu kartu itu disebut dengan eka aluminium dengan berat 68, densitas 5,9 dan mudah meleleh. Dan benar, pada tahun 1875 di Prancis, Lecoq de Bois-Baudran menemukan kartu baru yang disebut sebagai gallium. Berat 69,7, densitas 5,9, titik lebur rendah. Tepat seperti prediksi Mendeleev. Dari sinilah susun unsur berkembang menjadi tabel periodik seperti yang kita kenal. Lothar Meyer adalah kimiawan Jerman yang bekerja bersama dengan Mendeleev. Ia fokus pada hubungan antar sifat fisik unsur dan massa atomnya. Lalu, Lothar Meyer menyusun tabel periodik yang hampir mirip dengan tabel periodik yang dikemukakan Mendeleev.
Akan tetapi, ia tidak dikenal sebagai bapak tabel periodik seperti halnya Mendeleev. Pada tahun 1864, yaitu 5 tahun sebelum Mendeleev mengumumkan tabel periodiknya, Mayer menyusun 28 unsur berdasarkan valensi dalam bentuk tabel. Mayer mengembangkan grafik yang menunjukkan hubungan antara volume atom, yaitu volume yang ditempati oleh 1 mol atom unsur, dan massa atom. Ia menemukan bahwa sifat-sifat fisik seperti volume atom menunjukkan pola periodik. Pada tahun 1869, Mayer juga menyusun tabel periodik yang mirip dengan Mendeleev, dengan unsur-unsur yang diurutkan berdasarkan massa atom dan dikelompokkan berdasarkan valensi. Berbeda dengan Mendeleev yang lebih menekankan sifat kimia, Mayer lebih fokus pada sifat fisik seperti titik leleh, titik didih, dan volume atom. Setelah Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan massa atom, banyak pola sudah terlihat. Tapi ada beberapa keanehan. Misalnya, argon punya massa atom lebih besar dari kalium, tapi argon diletakkan sebelum kalium dalam tabel. Aneh bukan? Lalu datanglah seorang fisikawan muda asal Inggris, yakni Henry Moseley, pada tahun 1913. Ia punya ide baru. Moseley meneliti unsur menggunakan alat yang disebut spektrometer sinar X. Dengan alat itu, ia menemukan bahwa setiap unsur memiliki jumlah proton yang unik di dalam inti atomnya. Inilah yang ia sebut sebagai nomor atom. Moseley berpikir, bagaimana kalau tabel periodik disusun berdasarkan nomor atom, bukan massa atom? Dan hasilnya, boom, luar biasa. Unsur-unsur langsung tersusun rapi, seperti posisi argon dan kalium pun terpecahkan. Contohnya, Mendeleev dulu menempatkan tellurium atau Te di atas iodin, meskipun masanya lebih besar. Tapi berdasarkan nomor atom, seharusnya Te memiliki nomor atom 52 dan I 53. Urutannya jadi benar. Sejak saat itu, penyusunan tabel periodik secara modern mengikuti kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Sekarang, sistem periodik udah kayak playlist yang rapi. Unsur-unsur yang dulunya acak-acakan sekarang udah dikelompokkan mana yang mirip, kemudian mana yang beda, dan mana yang cocok kalau diputar bareng. Berkat sistem ini, kita jadi lebih mudah mengerti sifat-sifat unsur, kemudian manfaatnya, dan bagaimana mereka bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sama seperti playlist, sistem periodik juga terus bertambah. Masih ada unsur baru yang mungkin ditemukan nanti. Ilmu kimia nggak berhenti sampai di sini. Kita masih terus belajar, nyari tahu, dan nyusun lagi biar playlist kehidupan ini makin lengkap, makin nyambung, dan makin seru buat dipelajari. tick tock 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 tick